Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himawan Ali dengan NIM 0516679935 untuk mata kuliah basis data ya. Tugas terakhir ini tugas 3. Terima kasih juga yang telah menyaksikan sebelumnya kepada Bapak Tutor saya Ahmad Ardani. Dan di sini kita akan mencoba melakukan transaksi dan terdistribusi menurut buku panduan praktek yang telah saya pelajarin. Nah, di sini saya akan mencoba perintah commit, rollback, atau save point, dan selanjutnya saya akan mencoba transaksi membuat nama obat, memasukkan stok. Lalu kita akan melakukan transaksi kembali dengan mencoba melihat apakah kita bisa memotong stoknya dan dengan menggunakan transaksi itu. Mungkin kita langsung saja ke transaksi pertama ya teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan tugas 2 BD yang terakhir kita buat ya. Terus langsung saja kita bikin rutin, terus create new rutin ya teman-teman. Terus di sini kita akan coba membuat, lalu kita drop, terus kita langsung go. Oke. Nah, langsung saja execute. Nah, kita cek dulu nih, pasiennya sudah bertambah ya teman-teman. Kevin, jenis kelamin laki-laki, dari Jogja. Nah, setelah itu kita akan buat lagi create new routine, terus transaksi nomor 2 kita drop dulu. Nah, di sini kita sudah membuat ya. Kita akan menggunakan fungsi rollback yang telah kita tahu. Rollback itu adalah menggugurkan perintah sebelumnya, dan maka pasien yang Dimas ini harusnya sih tidak masuk ya, tidak akan masuk. Di sini kita akan menggunakan fungsi rollback, jadi tidak akan ada pasien yang bernama Dimas ya di sini. Lalu kita cek nih di pasien ini, tidak ada ya nama pasien Dimas di sini. Kita klik execute dulu. Nah, execute. Kita tidak akan menemukan pasien yang bernama Dimas di sini, karena yang kita tahu kita telah menggunakan fungsi rollback sebelumnya ya teman-teman. Oke, langsung saja ke transaksi nomor 3. Terus kita drop. Nah, kita telah membuat di sini ya perintah kombinasi. Di sini ada save point. Kita akan melakukan rollback dan menggunakan commit ya. Jadi kita akan menambahkan pasien dengan nama Kevin, asli Magelang, dengan kelaminnya laki-laki. Terus di sini kita menambahkan Doni juga, dan kita menggunakan fungsi rollback ya teman-teman ya. Jadi nanti Doni harusnya tidak masuk ke daftar pasien ya. Terus nomor 3 kita akan menambahkan Alona di sini. Nah, di sini kita telah mempunyai pasien bernama Alona, dan kita akan membedakannya nih dengan ID pasien yang berbeda dan alamat yang berbeda ya. Langsung saja kita coba dan lihat ya. Terus kita execute ya teman-teman. Nah, setelah di execute kita lihat di daftar pasien. Nah,
Di sini kita akan menggunakan fungsi commit ya di sini. Terus di sini ada nama Kevin 2 nih, tapi berbeda di ID pasien dan alamat pasiennya nih tetap masuk. Dan tadi kita telah menambahkan fungsi rollback ya, dapat dilihat. Di sini kita menggunakan fungsi rollback untuk pasien ya bernama Doni. Doninya tuh nggak masuk di sini teman-teman. Nah, Doni dari Depok tuh nggak muncul di sini karena kita menggunakan fungsi rollback ya. Terus kita kedatangan pasien baru si Alona ya teman-teman ya. Alona ada 2 nih, tapi berbeda dari alamat pasiennya nih, Bogor dan Bekasi ya. Oke, yang kedua itu setelah kita membuat 3 barusan, terus kita akan membuat tabel ya teman-teman. Bikin tabel, terus kita bikin obat ya teman-teman, dengan kolom 5 dan create. Dan di sini kita beri nama ID obat, terus ada kode obat, baru di sini ada nama obatnya, terakhir kita bikin harga dan stok. Terus kita di sini bikin voucher ya, kode obat dan nama obatnya. Terus sini kita 30 5. Terus kita menggunakan binary ya teman-teman, langsung saja kita buat 10 teman-teman. Nah, di sini udah ada tabel obat ya teman-teman ya. Kita akan membuat satu lagi transaksi obat teman-teman. Transaksi obat. Sini kita menggunakan 5 kolom ya teman-teman. Ada edit transaksi, terus ada edit pasien, dan ID obat. Terus kita bikin lagi 5. Satu lagi terakhir adalah total harga. Nah, ini valuesnya itu 3, 6, 10 dan terakhir 10. Dan kita akan menggunakan binary di sini. Jangan lupa di save dulu teman-teman. Nah, transaksi obat udah muncul nih, gampang. Nah, setelah itu kita akan menambahkan relationship ya teman-teman.
Nah, kita akan menambahkan indeks ya buat kita bikin desainer nanti untuk relationshipnya. Kita bikin indeks, terus ada obat dan non obat. Lalu kita akan menambahkan ke obat juga ya teman-teman. Kita akan kasih ID obatnya indeks buat relasi nanti, dan langsung saja kita ke desainer. Nah, kita ketambahan nih 2 nih. Lalu kita akan menghubungkan dan membuat seperti panduan praktek ya teman-teman ya. Kita akan menambahkan dan merelasi tabel baru. Tabel barunya tuh transaksi obat dan obat ya. Kita merelasi ID obat dan ID obat, ID pasien dan ID pasien ya teman-teman. Oke, langsung saja kita membuat. Oke, kurang lebih tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Kita lihat lagi dengan panduannya udah sesuai ya teman-teman ya. Setelah sudah sesuai, kita langsung bikin insert obatnya. Kita bikin obat. Nah, obatnya ada apa sih? Amikacin, amoxicillin, dan betadine ya. Oke, langsung aja. Misal kode ID obat nomor 1 001, terus ada amikacin. Nah, harganya tuh satunya 20.000 dengan stok 10. Nah, setelah itu kita nambah lagi nih. Kita menambahkan obat yang 002, kode obatnya, terus nama obatnya amoxicillin, terus dengan harga misal 15.000 ya, 11.000. Stoknya itu 20 teman-teman, 20. Nah, kita insert lagi obat yang satunya di transaksi nomor 3, kode obatnya 003 ya teman-teman, sesuai panduan. Terus ada betadine, satunya tuh 7.000 rupiah. Ini stoknya itu 5 teman-teman. Oke, kita klik go. Nah, kita cek kembali nih, obat-obatnya tuh udah masuk belum sih. Nah, setelah dirasa udah sesuai, kita bikin triggernya teman-teman ya. Kita langsung bikin trigger, create new trigger. Nah, trigger name-nya itu penjualan. Labelnya itu kita transaksi obat. Oke, event ininya diisi kayak gini ya teman-teman ya. Kita klik go. Nah, ini udah tertera nih triggernya di sini. Terus kita ke transaksi obat. Nah, kita masuk ini. Misal ID transaksinya yang ke-1 ya. Terus ID pasiennya kira-kira yang butuh nih si Alona nih ya, Alona. ID obatnya amoxicillin nomor 002. Jumlahnya itu kita mau beli 5.
5 itu kan satunya 15.000 ya, berarti 5 kali 15.000 kali 5 itu 75.000. 75.000, lalu kita klik go. Nah, kalau dirasa udah centang, kita lihat nih obatnya nih udah berkurang belum. Nah di sini nih kan tadinya 20, sekarang jadi 15 ya teman-teman ya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.